Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Hoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ya, oke teman-teman, hari ini saya lagi tur de Jawa Tengah. Nah, ini lagi keliling-keliling di Jawa Tengah, lagi ngunjungi sahabat pena ini ya. sedulur sesama peternak, peternak milenial tentunya, lagi ada di Jambul Domba Farm. Nah, di Kabupaten Pemalang sudah ada sampai sahabat saya Mas Seno. Gimana Mas Seno kabarnya? Alhamdulillah. Oke ya. Luar biasa orang apa orang penak. Iya. Nah, kita lagi ada di Pemalang teman-teman. Jadi hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama satu peternak milenial yang sudah sukses banget ini ya, senior saya ini. Nah, Mas Seno tentang bagaimana usahanya, bagaimana cara menjalankan bisnis atau tips dan juga trik agar nanti teman-teman peternak milenial atau peternak pemula di seluruh Indonesia bisa ini Mas, bisa meniru, bisa lebih semangat lagi tentunya. Oke, untuk siap. Mengusahakan usaha peternakannya biar lebih sukses, lebih sejahtera, lebih makmur tentunya. Oke Mas Seno, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi sibuk apa ini sekarang? Sibuk mainin kambing ya. Wow, sibuk mainin kambing ya. Kalau di Jambul Domba Farm sendiri fokus bisnisnya seperti apa sih Mas? Jadi untuk di Jambul Domba Farm itu sendiri kita fokus di fattening. Di penggemukan berarti ya? Penggemukan, kita fokus penggemukan untuk menghasilkan domba-domba siap potong. Yang biasanya kita hasil domba gemukannya itu kita lari ke jagal sekitaran Pekalongan aja sih. Sekitaran Pekalongan, Pemalang. Sempat kita juga kirim ke Jabodetabek, cuman karena berhubung kebutuhan di Pekalongan sendiri itu juga tinggi, sekitaran sini tinggi, akhirnya kenapa kita harus kirim ke sana, repot-repot kan. Kalau pasar di sini masih oke ya, akhirnya kita kerjakan pasar lokal. Oke, jadi fokusnya di penggemukan ya? Iya. Untuk jenisnya? Kalau jenisnya hampir mungkin semua jenis domba kita gemukan, kita mengikuti stok yang ada di pasar hewan itu sendiri. Kalau dulu 2017-an itu kita juga sempat ambil dari Jember. Dari Jember masuk sini, dulu itu istilahnya dormas mungkin ya. Dormas itu sebenarnya kan crossing merino, texel gitu-gitu. Cuman sampai akhir tahun ini, masuk di tahun 2021 itu stok yang seperti itu jarang muncul. Artinya stok-stok yang emas itu jarang muncul. Justru yang banyak sekarang itu yang dulu kita tolak sebenarnya untuk masuk ke kandang. Sekarang banyakannya itu untuk yang ekor tipis, kemudian domba-domba pariangan, jenis Garut itu kayak gitu. Baratan ya? Iya. Ya karena memang untuk Dormas sendiri ya sebenarnya barangnya ada. Harganya itu yang nggak masuk. Harganya nggak masuk. Yang untuk kalau kita main pasar daging ya. Karena kita fokusnya kan di daging, di karkas ya, untuk ngasilin karkas. Makanya akhirnya pakai ini ya, domba lokalan aja ya. Iya, yang harganya masih cukup. Sekarang kan untuk domba bakalan itu sendiri yang struktur harganya paling rendah, itu memang kebetulan di Jawa Barat itu sih. Jadinya yang kita pakai periangan ya? Iya, periangan itu. Ya walaupun dari segi kenaikan bobotnya itu memang kalah jauh dengan domba di Jatim ya. Oke, kalau Jambul Domba Farm sendiri mulai sejak kapan sih Mas? Kalau Jambul Domba itu kita mulai dulu akhir tahun 2014. Wes lumayan ya, udah hampir 7 tahunan ini ya. Iya. Jadi dulu akhir 2014 sampai sekarang berarti 7 tahun ya. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Dulu kita pelihara awal mulanya 4 ekor. 4 ekor, malah justru kita nggak fokus di domba sih sebenarnya. Dulu itu asal mulai dulu aja kita pelihara ya indukan kambing Jawa dan cembenya. Kurus, kita gemukan 2 bulan sebelum Lebaran Haji, terus kita jual, akhirnya untung dari situ, terus mulai tertarik. Putar lagi. Iya, putar lagi ya gitu.
Kalau sampai sekarang populasi yang ada di sini berapa? Kalau untuk kapasitas kandang itu kisaran 750 sampai 800 ekor. Populasi ini pasca Idul Adha kemarin hanya ada stok potongan sekitar 300-an. 300 ekor teman-teman, khusus fokus di penggemukan ya, di fattening. Nah, setelah tadi kita ngobrol bakalan ya, kita bakalannya pakai domba lokal aja karena memang stok yang ada itu ya. Iya, kita menyesuaikan stoknya aja. Ya terjangkau. Kemudian kalau untuk pakan sendiri Mas, gimana teknik atau strategi pakan yang dipakai di Jambul Domba Farm ini untuk proses penggemukan domba-dombanya? Iya. Kalau untuk pakan, kita fokus menggunakan sumber daya bahan pakan lokal sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu memaksakan full konsentrat kering. Kita menggunakan complete feed. Complete feed kita ada kombinasi, memang ada kombinasi konsentrat pabrikan. Kemudian ada juga misalkan seperti ampas tahu, kemudian onggok singkong, itu lumayan mudah didapatkan di sekitar farm kita. Kemudian untuk seratnya sebagai pengganti rumput biasanya kita seringnya pakai tumpi jagung. Dulu pernah pakai rendeng kangkung juga. Tapi harganya hari ini per hari ini terakhir saya ngecek 2.500. Yes. Padahal dulu kita pakai itu mulai dari 1.400. 1.400-an. Terus kita nggak kuat akhirnya kita tinggalin aja. Cari bahan-bahan baku lokal ya, yang tentunya masih bisa untuk dibuat sebagai pakan penggemukan ya. Jadi kalau complete feed ini sudah ada sebenarnya di materi di kandang uang terkait dengan pakan kering. Nah, jadi kalau complete feed berarti sudah mengandung serat, sudah ada proteinnya juga, sudah ada karbohidrat, tentunya sudah ada vitamin sama mineralnya. Jadi sudah komplit, tinggal ngasih makan aja ini ya. Iya, tinggal ngasih makan aja. Tinggal ngasih makan aja karena memang saran buat teman-teman yang main di penggemukan sebaiknya pakai pakan kering Mas ya. Iya. Ya, jauh lebih efektif ya untuk. Jadi kalau untuk kita misalkan pakai pakan kering non rumput itu efektivitasnya itu bisa mencapai satu orang itu menghandle untuk 200 ekor. Kalau satu orang 200 ekor. Ya, bisa sih, masih bisa. Bisa. Cuman kalau misalkan kita pakai cut and carry ngarit, itu lebih berat sih. Beda lagi kalau misalkan kita taruhlah seperti pakai tebon jagung, dicoper, kemudian dibikin bang silase, itu kan beda lagi sih. Jadi lebih efisien. Lebih efisien dari satu tenaga kerjanya. Kedua, kalau dari segi performance Mas, performance terhadap ternaknya. Ya, kalau untuk performanya juga lebih bagus, lebih terkontrol. Jadi kalau pakai complete feed itu pengalaman kita untuk domba-domba betina itu bisa tembus ADG di angka 1,3 ons. 1,4 per hari ya? Ya, 130 gram per ekor per hari. Itu mungkin bisa aja sih dinaikkan untuk ADG. Cuman karena kita main pakan itu tidak terlalu cepet-cepetan. Jadi memang kita ukur untuk periode fattening 60 sampai 75 hari. 60 sampai 75 hari ya periode panennya ya. Ya, dan dibandingkan dengan feed cost kita itu ADG segitu sih udah luar biasa. Luar biasa ya. Kalau untuk domba betina teman-teman. Karena memang rataan targetnya biasanya kan 1 ons saja ya kan? Iya, 1 ons udah masuk banget ya. Seperti itu. Ya, kalau pengalaman kami itu untuk pakan yang sama menggunakan domba jantan itu bisa tembus ADG di angka 200 sampai 250 gram. Keren banget. Jadi bisa sampai 5-6 kiloan ya sebulan lah ya. Iya. Jadi beda sih memang dari jenisnya itu jantan sama betina jenisnya beda banget. Seperti itu. Jadi untuk periodenya 75 hari maksimal ya. Sudah bisa dipanen. Biasanya masuk bakalan umur bobot berapa Mas? Bakalan yang paling bagus menurut kami itu bobot 15 sampai 17 kilo. 15 kiloan ya, minimal ya. Kalau terlalu kecil itu memang frame-nya itu juga butuh tumbuh, artinya rangka tulangnya itu butuh tumbuh dulu, tapi kalau untuk yang 15 sampai 17 itu masih mending. Dia sudah mendekati mungkin hampir sempurna lah, bisa buat kebut-kebutan masih tinggal bisa. Ngisi aja kan ya. Tinggal ngisi. Tinggal ngisi aja. Kalau nanti misalnya bobot panen minimal berapa kilo? Biasanya di angka 20 up. 20 up ya. Pokoknya udah spek jagal ini ya. Kalau sudah gemuk atau BCS udah 3-an lah ya. 3 lebih ya. Jadi biasanya kalau main di penggemukan teman-teman standar yang dipakai ini ya BCS atau Body Condition Score. Nah, terkait dengan Body Condition Score ini kadar apa ya, kegemukan lah ya. Tingkat kegemukan ya. Tingkat kegemukan dari domba-domba yang sudah siap untuk dijagal atau dipotong seperti itu. Betul. Oke, itu dari segi tadi ya bakalan. Kemudian kalau pemberian ini Mas, pemberian pakannya dalam sehari atau teknik pemberian pakan seperti apa terkait dengan pakan komplit kita tadi? Kalau pakan kita sehari 2 kali. Untuk frekuensi pemberiannya kita kasih 2 kali sehari. Biasanya kita kasih di jam 7:30 sampai 8 itu mulai start ngasih makan untuk yang pertama. Kemudian
yang kedua kita biasanya diberikan jam 4 sampai jam 5 itu tapi dicukupkan sampai kalau misalkan sore itu kita kasih agak banyak biar sampai pagi lagi. Ya. Jadi intinya kan pakan tidak boleh kosong nih ya. Ya, jadi pemberian sebenarnya tanpa batas, ya, tapi terukur. Iya, betul, ya, terukur. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau ini Mas, tips sih selain pakan, kemudian teknik pemeliharaan sama pemilihan bakalan ya di berat 15 kiloan tadi, ada nggak tips lain buat teman-teman peternak milenial ini untuk bisa sukses ini ya di main di fattening? Oh iya. Yuk. Oke, jadi untuk tips melakukan penggemukan, yang pertama pahami dulu harga pasarnya. Harga pasar untuk standar panenannya itu dianggap berapa? Atau misalkan 47, 48, 49.000 per kilo atau berapa? Jadi jangan sampai beli bakalan itu lebih mahal daripada harga pasar jualnya nanti. Ya, nanti mesti nggak ketemu itu. Nah, mesti boncos sih nanti. Ya, mesti boncos. Karena pengalaman kita tadi itu memang sebelumnya kita pernah beli bakalan lebih mahal daripada harga panennya. Akhirnya kita KO di situ. Kemudian yang kedua tadi itu apa ya? Speknya. Spek yang diminta oleh pasar spek, ya. Yang spek yang diminta oleh pasar itu tingkat kegemukannya itu seperti apa? Iya. Jadi BCS tadi BCS-nya seperti ya. Di awal itu gemuknya seperti apa sih sebenarnya? Kita harus tahu dulu. Artinya yang dimauni pasar itu seperti apa? Gemuknya seperti apa? BCS berapa kayak gitulah. Kemudian setelah itu yang ketiga SOP kedatangan. Domba datang jangan lupa juga itu perlu benar-benar harus kita laksanakan dengan baik. Kalau di kandang kita hari pertama pada saat domba baru datang itu kita injeksi multivitamin. Multivitamin isinya bisa macam-macam, B kompleks, kemudian B12, ada juga biasanya untuk penguat otot. Jadi karena mungkin di pasar juga kondisinya sudah capek. Digirit-girit ya, ditarik-tarik, kemudian dijemur di pasar, kemudian dibawa dinaikkan ke mobil sampai ke sini, itu mesti kondisinya capek. Kemudian yang kedua, setelah multivitamin biasanya hari itu juga hari pertama kedatangan kita injeksi antibiotik. Itu kita pukul rata semua domba yang baru datang, kita injeksi semua karena kita juga nggak tahu ada nggak infeksi selama perjalanan itu, infeksi pernafasan dan sebagainya. Jadi untuk apa ya istilahnya, untuk menjadikan semua itu kita anggap sama, kemudian kita pukul rata juga seperti itu, treatmentnya sama. Hari kedua setelah kedatangan biasanya kita injeksi antiparasit. Oh ya, antiparasit ya. Antiparasit di bawah kulit itu bisa pakai yang tin itu, ivermectin dan sebagainya tadi ya. Dan sebagainya. Kemudian selain antiparasit injek, kita juga kasih yang oral untuk saluran pencernaan biasanya. Jadi hari pertama multivitamin, kemudian antibiotik, hari kedua itu ada antiparasit, hari ketiga biasanya kita mulai proses pencukuran bulu. Oh, dicukur bulu. Jadi karena pengalaman kita juga domba yang antara yang dicukur dan tidak itu beda, hasil gemuknya juga beda, prosesnya juga beda. Mungkin karena parasit di situ, jadi nutrisi yang masuk itu nggak jadi daging, akhirnya justru lari ke kutu itu semua, ke parasit. Parasit ya. Oke. Setelah dicukur mungkin ada treatment lagi atau tips lainnya? Biasanya kita mandikan. Oh, dimandikan? Iya, kita mandikan, kemudian kita bersihkan. Yang sering juga itu ini penyakit mata itu, belek itu, belek ya. Sampai dengan pink eye yang warnanya kuning, pink ya? Iya, pink. Warnanya pink. Putih dulu biasanya. Iya, putih dulu, terus putih sampai pink. Terus nggak lihat. Itu hal sepele sih sebenarnya. Kalau penyakit itu sepele, dikasih obat itu juga bisa sembuh. Cepat. Cuman kalau jumlahnya banyak kemudian kita males, itu akhirnya ngefeknya ke konsumsi. Jadi feed intake-nya nggak nyampe target ya, nggak kena, akhirnya males makan dia, nggak tahu juga, nggak lihat ya, kalah makan, wah udah mesti nanti dia stres, kemudian karena kurang nutrisi pasti loyo, akhirnya biasanya cepat ambruk sih. Oke, selain tadi Mas, pasar, kemudian spek yang diinginkan, karantina,
kemudian sudah bahas pakan juga ya. Iya. Mungkin ada hal-hal lain tips-tips yang ini disampaikan ke teman-teman peternak milenial. Iya, ada lagi. Biasanya timbang juga. Oh, timbang. Karena penggemukan itu parameternya kan dari bobot badan. Jadi kita harus tahu bobot badan ternak masuk itu berapa sebenarnya, realnya berapa di hari pertama itu juga perlu ditimbang sebenarnya. Recording ini berarti ya, berkaitan dengan recording. Karena kita nggak bisa menentukan nanti naik berapa kilo-kilonya kalau kita nggak tahu bobot masuk awalnya berapa. Nah, kemudian kita juga nggak tahu domba mana sebenarnya yang pertumbuhannya lambat, domba mana juga yang cepat kan kayak gitu. Jadi sebagai bentuk recording di penggemukan ini yang memang sangat penting sekali itu bobot awal. Kemudian 1 bulan biasanya 1 bulan kita, timbang lagi. Kemudian sebelum panen kita timbang lagi. Jadi kita tahu progresnya, nanti ketemu progres per bulan, kenaikan bobot badan per bulan, kita bisa tahu rata-rataan hasilnya ya. Jadi saya tahu juga nanti cost-nya berapa, harga jualnya juga berapa, jadi semuanya komplit teman-teman. Oke, itu tadi tips ya dari Mas Seno buat teman-teman peternak milenial terkait dengan strategi nih ya, penggemukan agar bisa sehat. Ya, tentunya bisa sehat, harus sehat ya, harus sehat, kemudian tentunya peternaknya untung dan juga makmur. Oke, kita lanjut ke unit bisnis yang lain, Mas. Selain pengembangan mungkin ada lagi unit bisnis yang dijalankan oleh Jambul Domba Farm ini. Ya, jadi Jambul Domba Farm itu salah satu unit bisnis kita yang bergerak di sektor on farm, artinya di peternakan, di murni peternakannya itu kita bergerak di penggemukan. Kemudian ada lagi bisnis unit kita yang bergerak di hilirnya. Ya, jadi hilirnya itu kita punya bisnis yang namanya Akika siap saji ya, dan cateringnya itu. Ya, itu brandnya Akika Manaf. Ini ya. Sama kaosnya nih teman-teman, Manaf ya. Di Manaf. Jadi selain on farm tadi ada Jambul Domba Farm, kemudian ada Manaf Akika Catering. Ada juga satu lagi yang bergerak di kompos atau hasil samping dari industri peternakan itu sendiri. Kita ngolah pupuk padatnya juga ya. Jadi komplit teman-teman dari hulu sampai hilir kesikat semua ini ya. Mas Seno ini luar biasa ini. Kemudian dulu pengalaman training Mas, kok bisa sampai segede ini nih? Mungkin ada pelatihan atau mungkin pernah magang dan sebagainya. Oh iya, kalau ilmu peternakan, ilmu peternakan yang pertama dulu memang kita dapat dari sekolah ya, kuliah ya ini. Kuliah di Undip dulu. Di Undip, Diponegoro. Diponegoro Semarang, jurusan produksi ternak. Pas Fapet ini ya. Anak ini berarti linear banget ini ya, enggak jurusan angon. Jurusan perangonan memang yang dibutuhkan seperti ini ya. Jadi enggak keluar jalur ya. Enggak kerja ke tempat yang lain tapi memang fokus mengembangkan ilmunya. Iya, kata orang dulu itu canggulnya itu kalau kamu berarti peternakan ya, harus berusaha dari situ. Di situ ya. Kita enggak melenceng. Selain dari kuliah, Mas? Setelah dari kuliah itu 2017 saya dapat kesempatan untuk ikut di program Australia Award. Itu kursus singkat, bidangnya itu cattle production dan animal husbandry di Australia. Guys, magang Australia guys. Ini pelatihannya sampai ke Australia. Wah, luar biasa banget ini ya. Jadi gimana? Bedanya Mas, kalau di Australia dengan di Indonesia ini? Oke, kalau di Australia itu di sana satu hal banyak ternaknya daripada peternaknya. Banyak ternaknya nih ya? Banyak ternaknya daripada orangnya. Kalau di Indonesia itu banyak orangnya daripada ternaknya. Kemudian untuk Australia sendiri, kepemilikan lahan untuk tiap peternak atau petani di sana atau farmer itu bisa sampai 20.000 hektar per orang. 20.000 hektar per orang? Iya, bisa sampai segitu. Jadi kalau di sana Australia itu sudah betul-betul tersistem, artinya dari mulai sektor peternakan di sana, kemudian ada juga lembaga di sana, MLA biasanya, yang memang menyalurkan atau menaungi setiap farmer di sana atau setiap peternak itu untuk sampai ke pasarnya. Oh, berarti pasarnya udah ada terjamin gitu ya? Jadi sudah tertata dari mulai pasar lokal, kemudian pasar ekspornya itu sudah betul-betul tersistematis di sana. Jadi peternak tinggal fokus produksi aja berarti di sana? Betul.
Dan kalau di sana itu lebih dominan ke ini apa? Ekstensif. Ekstensif itu berarti Di angon ini ya, tanpa kandang. tanpa kandang ya. Kalau di kita, kalau di peternakan kita itu lebih ke intensifnya. Jadi menggunakan kandang untuk produksi. Kalau di sana karena memang lahannya luas, itu akhirnya lebih ekstensif, digembalakan. Cuman jangan salah, kalau di sana walaupun menggunakan sistem padang penggembalaan itu, tapi betul-betul rumput mereka menanam. Mereka menanam khusus ini rumputnya ya? Betul. Jadi ada jenis rumputnya, ada jenis legumnya. Jadi betul-betul di sana itu peternak di sana tidak sekedar rumput yang tumbuh. Rumput liar ya? Bukan seperti itu. Jadi mereka menanam jenis rumputnya apa saja, betul-betul mereka, dan rumputnya itu kalau di sana itu betul-betul rumput yang diteliti. Jadi gen rumputnya itu yang tahan injak seperti apa di sana. Kemudian yang betul-betul nutrisinya itu juga bagus untuk ternaknya. Kami pernah berkunjung ke salah satu feedlot di sana, ke feedlot sapi penggemukan tapi murni penggembalaan. Tanpa konsentrat. Tanpa konsentrat. Iya. Terus dari pakai green konsentrat ini berarti. Iya, green konsentrat tapi hasilnya excellent, bagus banget. Jadi pasarnya juga ekspor ke Indonesia juga, kemudian ke Timur Tengah kayak gitu juga. Jadi tanpa menggunakan konsentrat itu hasilnya keren karena mereka betul-betul ngukur kualitas dan kuantitas rumputnya. Sampai mereka juga ngukur intensitas curah hujan untuk rumput-rumputnya itu. Luar biasa ya. Jadi kalau di luar negeri memang apa ya, mereka benar-benar mengandalkan keilmuan ya semuanya ya. Iya, betul. Ada diilmoni lah istilahnya, nggak sekedar asal beternak gitu ya, seperti itu. Oke, luar biasa banget ini Mas Seno. Jadi udah pernah belajar ke ini ya, ke Australia teman-teman. Nah, yang mana tentunya berbeda ya dengan daerah-daerah yang lain ya, terutama dengan di Indonesia ini ya. Iya, itu alhamdulillah dulu juga gratis kita ke sana. Beasiswa berarti ya? Iya, dibiayai oleh pemerintah Australia. Oh, dibiayai oleh pemerintah Australia. Kita berangkat 27 orang waktu itu. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Berapa lama Mas? 1,5 bulan aja. 1,5 bulan. Iya. Tapi ilmunya sudah luar biasa teman-teman. Iya. Kemudian ini yang terakhir ini Mas, next project. Nah, ini pengembangan apa sih atau ide-ide apa yang bakalan Manaf kembangin di tahun-tahun ini ataupun tahun-tahun depan? Oke, jadi next project yang insya Allah akan kita kerjakan itu kita akan mulai fokus juga untuk memperluas pasar hilir kita. Jadi kita mau bisnis yang memang dari hulu, akses dari hulu sampai dengan hilir itu kita saling berkesinambungan. Jadi kita mau fokus untuk jangka pendeknya, kita mau memulai perluasan di Akikah Cateringnya. Akikah dan catering. Jadi kalau untuk Akikah Catering sebenarnya baru 2 tahun kebelakang kita kerjakan, cuman melihat ternyata potensi pasarnya bagus sekali. Jadi bisa ngeling dari kandang kemudian langsung ke meja makan. Kita rencana ada pembukaan cabang juga di beberapa kabupaten sekitar kita sih rencananya. Pokoknya gitu. Wilayah Pantura ini berarti ya. Kemudian kita juga ada rencana untuk kembali memperluas pasar kompos kita, kompos dan juga media tanam. Kemudian ada rencana juga kita ngolah biourin itu. Oh, yang urinnya. Karena ternyata pas kemarin kita coba ngolah itu, kita sampai kehabisan kohenya. Kurang stok berarti ya. Pasarnya bagus ya. Iya. Jadi untuk jangka pendek sih itu sih. Jadi Jambul Domba, kemudian Manaf Akikah Catering, kemudian Mekar Organik, itu sebenarnya kan memang di bawah naungan dari badan usaha kita, Manaf Perkasa, CV Manaf Perkasa. Kita pengen usaha ini bisa memberikan manfaat atau maslahat yang lebih luas untuk orang banyak. Luar biasa. Jadi udah komplit banget teman-teman. Ada dari sektor hulunya, kemudian ada dari sektor hilirnya juga, di tengahnya juga ada ini ya, penggemukan juga, dan juga tentunya limbah ya. Limbah ini nilainya sangat tinggi juga. Kalau mau mengolah ya, kalau mau mengolah bisa pupuk kohe ya, kohe bisa buat menjadi pupuk ataupun jadi media tanam tadi ya, yang sudah komplit siap pakai gitu ya.
Oke, kemudian ini Mas, pesan buat teman-teman peternak milenial. Ini kan banyak banget peternak pemula, peternak milenial di seluruh Indonesia, ataupun orang-orang yang pengen juga terjun di ini ya, di dunia agribisnis, khususnya di peternakan kambing atau domba. Ini ada tips-tips yang ingin disampaikan. Ya, oke. Mungkin untuk tipsnya yang pertama, kalau mau memulai, mulai aja dulu langsung. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan nanti atau tapi kayak gitu. Jadi langsung mulai. Misalkan kita punyanya apa dulu dengan sumber daya yang kecil, ya kita mulai dulu. Karena kita dulu juga mulai dari 4 ekor. Kemudian sebelum kita tahu pasar akikah juga kita mulai aja dulu. Kita mulai dulu. Kemudian kompos juga kita mulai dulu dengan seadanya. Dulu kita kerjakan semua serba manual, modal minim. Mulai dulu, tapi jangan lupa kalau misalkan mau ternak itu rajin-rajin juga silaturahim. Rajin silaturahim ya ke teman-teman yang sudah memulai dulu atau senior-senior kita itu yang banyak ilmunya. Jadi langsung ke sana biar belajar tahu kondisi realnya. Tanyakan ke mereka gagalnya itu di mana. Jangan tanyakan, jangan hanya melihat keberhasilannya. Ya, sekarang enaknya kayak gitu. Enaknya gimana? Track record mereka yang gagal itu sebagai pelajaran atau pedoman kita nantinya untuk memulai. Jadi kita tidak tidak asal gerambiangan memulai itu. Kemudian tentukan tujuan. Tujuannya itu kalau misalkan kita mau bisnis peternakan, akhirnya itu kita mau apa? Kalau misalkan di peternakan on farmnya, misalkan kita mau hasil akhirnya itu adalah daging, berarti kita mainnya penggemukan. Berarti pelajari betul-betul ilmu pola penggemukan yang betul itu seperti apa. Kemudian kemauan pasarnya yang seperti apa. Dulu karena basic saya orang produksi, saya mulai dari pelihara dulu. Tanpa memperhatikan kebutuhan pasarnya. Akhirnya produknya kita lebih susah untuk keluar. Tapi begitu kita tahu kebutuhan pasar seperti apa, padahal lingkungan pasar kita waktu itu adalah kambing Jawa, kita mulai domba. Akhirnya pasar kita nggak mau nerima barang kita. Kita harus mikir lagi jualnya kemana gitu kan. Tapi kalau misalkan setupnya kita mulai dari pasar dulu, kebutuhan pasarnya seperti apa, standar harga pasarnya seperti apa, kita bisa tarik mundur ke produksinya. Jadi produksi itu harus mengikuti kebutuhan pasar. Jangan dibalik. Kalau dibalik akan susah nantinya. Kayak gitu. Kemudian tadi yang pertama sudah mulai dulu. Mulai dulu. Rajin silaturahim. Rajin silaturahim. Kemudian mulai dari pasar kita pahami pasarnya dulu kayak gitu. Kemudian yang keempat itu jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Karena bisnis produksi ini kan lumayan berat. Jadi urusannya makhluk hidup ini, nyawa ini urusannya ini. Makhluk hidup. Kita bisnis ini justru tingkat bias di usaha ini cenderung besar karena kita nggak makhluk hidup ya. Basis produksinya makhluk hidup. Itu kita tidak bisa meminimalisir dari faktor kematian itu sendiri sih. Kita nggak tahu kapan domba itu mati dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah menyerah, karena begitu pelihara dulu saya juga pas mulai berjalan pernah juga mati 9 ekor 1 bulan. Awal-awal itu dengan modal minim kan luar biasa. Kemudian bisnis ini juga relatif bisnis yang punya dinding pertahanan sing tinggi atau high barrier bisnis. Jadi tidak sembarang orang sebenarnya bisa masuk ke bisnis ini. Beda misalkan seperti usaha pulsa counter itu banyak banyak yang masuk lah ya. Orang banyak masuk tapi banyak keluar. Tapi kalau misalkan masuk ke bisnis ini agak lebih susah untuk di awal. Mungkin nanti kalau misalkan sudah berjalan kemudian sudah ketemu polanya, itu ketika orang lain mau masuk ke sini itu ya harus ngelalui dulu yang kita lalui. Dari proses yang panjang tadi ya. Prosesnya lumayan panjang sih. Kemudian terus berinovasi mungkin. Jadi ketika misalkan kita sudah memulai dari sektor on farmnya, kita harus punya pemikiran untuk lari ke hilirnya biar connectingnya lebih bagus untuk usahanya kayak gitu sih. Mantap banget ya, tipsnya banyak banget buat teman-teman peternak milenial di seluruh Indonesia.
terkait dengan usaha ini yang dilakukan oleh Mas Seno, alumni Undip yang sudah sukses menjalani usaha peternakan, menggemukkan domba untuk pasar akikoh, jagal dan sebagainya di sekitaran Pantura ini ya, target pasarnya Pantura. Pantura Raya ini ya, seperti itu. Oke Mas Seno, terima kasih banyak ini ya atas waktunya, atas ilmu-ilmunya, atas sharing-sharingnya kepada teman-teman peternak milenial ya di seluruh Indonesia lewat channel YouTube Kandang Uang Official. Kemudian nih misalnya ada teman-teman yang pengen belajar silaturahmi ya, kemudian mungkin magang juga di sini, bisa nggak nih? Oke, bisa, monggo. Bisa banget ya. Ini tinggal ngubungin admin aja ya, di admin aja. Apa di IG ya? IG ada, Facebook juga ada. Jambul Domba Indonesia. Jambul Domba Indonesia. Ya, lewat itu bisa, kemudian lewat di Facebook juga ada, itu Manaf Perkasa. Manaf Perkasa juga bisa juga. Website kita juga ada manaf.co.ac.id. Oh, nah, jadi teman-teman tinggal langsung aja DM adminnya, tinggal nanti janjian biar bisa ketemu Mas Seno, biar bisa, mungkin kalau saya sendiri selalu nyarankan teman-teman kalau masih longgar ya, itu untuk magang. Karena memang magang ini kan nggak hanya sekedar apa ya, teori ya, kita memang kerja langsung ikut beternak pagi, siang, sore, malam, nggak ada yang ditutup-tutupi yang pasti ya. Bisa tahu semua dari hulu sampai hilirnya seperti apa. Jadi lebih komplit teman-teman ilmunya. Nanti langsung aja bisa teman-teman yang di sekitaran Pantura ya, yang lebih dekat dengan Mas Seno ini, insya Allah recommended banget buat teman-teman untuk belajar menyerap ilmu dari beliau, dan tentunya nanti kalau pengen sukses juga ya harus dipraktekin ya. Yang penting mulai dulu ya, dulu aja dengan segala sumber daya yang ada. Oke, kita aja teman-teman, sesi kita hari ini, sesi toreng yang pertama nih ya. Jadi jangan lewatkan, nanti kita bakalan sobo kandang Mas ini ya. Silaturahmi ke teman-teman yang lainnya ada di sekitaran Jawa Tengah, yang tentunya recommended banget buat teman-teman untuk dikunjungin, dipelajari ilmu-ilmunya, dan juga mungkin bisa juga bermitra, mungkin kalau ada kesempatan untuk bermitra dan sebagainya, bisa langsung hubungin nanti teman-teman yang ada di sekitaran sini ya, Jawa Tengah seperti itu. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kemudian kalau teman-teman pengen konsultasi gratis dengan Kandang Uang ya, bisa WA kami di nomor 081 13 50 60 12. Oke, sukses buat teman-teman semua. Salamnya apa nih Mas? Salam Oeng aja. Salam Oeng ya. Salam Oeng. Oke, buat teman-teman peternak milenial, salam Oeng. Sukses.